Halo teman Aksi Hidup Baik, sosok kita hari ini Ibu Ida Muslihah. Sosok yang sangat kreatif, mengajarkan warga untuk mengolah sampah dan limbah menjadi benda bermanfaat. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Melihat banyak kantong plastik bekas di rumahnya tergeletak dan berakhir hanya sebagai tempat membuang sampah, membuat Ibu Ida Muslihah tergerak untuk melakukan sesuatu. Ibu Ida kemudian asyik mengotak-atik dan menjadikannya kerajinan. Bersama dengan limbah lain, Ibu Ida membuat topi dari kresek, tempat tisu, tas, dompet, bungkus galon air minum, dan masih banyak lagi. Ibu Ida melihat limbah minyak jelantah juga meresahkan. Banyak orang membuangnya di saluran pembuangan air dapur, akibatnya lingkungan tercemar. Dari pelatihan yang diikutinya, Ibu Ida memanfaatkan minyak jelantah untuk membuat lilin dan sabun. Pertama gebrakan sih itu waktu itu membuat kostum. Oh ya kita manfaatkan aja nih, siapa tahu bisa untuk membuat kostum. Dari awal saya sudah melibatkan ibu-ibu yang ada di sekitar wilayah saya. Jadi saya ajak terutama ibu-ibu PKK yang sudah terlibat sebelumnya dengan kegiatan yang lain. Untuk saya ajak, ayo kita terlibat, kita manfaatkan nih mendaur ulang sampah kresek ini, daripada penuh di rumah, bawa kita kumpulkan bareng-bareng, kita olah bersama. Di sekitar kita itu banyak sampah, macam sampah, bukan hanya kresek. Jenis-jenis sampah plastik itu banyak, entah itu sampah plastik, entah itu kaleng ataupun botol. Bagaimana kita cara memanfaatkannya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Semenjak saya mengenal beliau, saya banyak mengambil hikmah dari kegiatan beliau. Dia mengajarkan banyak keterampilan-keterampilan. Saya ikut serta belajar kepada beliau, bagaimana beliau mengajarkan tentang daur ulang sampah, daur ulang kresek. Jangan sampai kresek itu cuma jadi tempat sampah doang gitu loh. Sejak kecil, Ibu Ida sudah akrab dengan tanaman herbal. Tidak heran jika beliau mahir membuat ramuan kesehatan yang berasal dari tanaman herbal. Dengan resep turun-temurun, Ibu Ida membuat ramuan untuk mengatasi batuk, flu, serta berbagai ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Beliau tidak segan membagikan resepnya agar semakin banyak orang terjaga kesehatannya, terutama di masa pandemi ini. Kegiatan Ibu mengenai lingkungan yang sudah Ibu kerjakan selama ini. Iya Ibu, izin Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, kegiatan saya sekarang untuk saat ini itu Dawis PKK Kelurahan Ibu untuk sekarang ini. Sebelumnya saya Dawis. Nah, memang untuk kreasi-kreasi ini sih kalau untuk saya sendiri hobi ya Bu, sebenarnya ya Bu. Hobi dari kecil kalau bisa dibilang, cuman untuk lebih dibuka lagi kreasi saya itu mulainya sih dari tahun 2005-an lah. 2005 itu saya bukan kresek Ibu awalnya. Jadi seperti membuat aksesoris. Ya, masih berkaitan dengan keterampilan gitu. Terus untuk kresek ini sendiri itu saya mulai jadi saya memulainya itu karena ada tantangan salah satu sekolah yang akan mengadakan lomba daur ulang. Apa ini kata gitu, kita mau ide apa? Oh iya deh Bu, kita coba kresek, saya bilang gitu. Oke, mau bikin apa? Kita bikin kostum. Nah, akhirnya terbuatlah kostum kupu-kupu. Kebetulan waktu itu memperingati hari ulang tahun guru TK ya Bu, se-DKI. Alhamdulillah baru perdana membuat, kita dapat nomor juara 3. Dari situ termotivasi, iya. Dari situ termotivasi lah, iya ternyata bisa, ya. Ini ada nilainya gitu, walaupun cuman dari kresek, saya bilang gitu. Jadi akhirnya di rumah saya ini kresek banyak banget di rumah. Itu waktu itu untuk diri saya sendiri Bu.
oh, banyak banget di rumah kresek, diapain ya, saya bilang gitu. Oh iya deh, buka-buka YouTube sambil cari-cari, oh iya kan bisa dibikin benang, saya bilang gitu. Bikin benang, akhirnya saya buat tas, topi, vas bunga, tempat tisu. Nah ini kepang. Kalau yang rajut ada, itu ada saya bawa semuanya ya. Yang rajut itu berbentuk tas Ibu, kemudian topi ada semua ya. Jadi itu jadi berkembang. Buat apa lagi? Kemudian bunga. Kan ini ada 3 cara ya Bu ya. Kalau untuk kresek selain dirajut, kemudian dikepang, setrika. Yang ini disetrika Ibu. Ya ini disetrika salah satu contohnya. Gitu Ibu. Sampai sekarang saya iniin pertama ke teman-teman dulu nih, teman-teman terdekat sekitar rumah. Saya ajak, yuk yang punya kresek jangan dibuang, saya bilang gitu. Jangan jadi tempat sampah aja nih. Kan sayang, ntar kalau terbuang di sana juga nggak bisa diolah. Terus penguraiannya juga lama. Sayang, kasihan, nanti nggak bisa, ini malah bikin menyumbat air, saya bilang gitu. Akhirnya dikasih ke saya, kita bikin rame-rame, kita belajar dulu di warga, kemudian kader, saya ajak kumpul, ya daripada ngerumpi yuk kita kerja bikin ini ada hasilnya, saya bilang gitu. Ya minimal buat kita sendiri lah Bu, untuk di dalam rumah. Pada saat itu begitu Ibu. Dijual laku nih Bu ya di pasaran ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi untuk penjualan sih saya masih belum sampai keluar ya Bu, karena mungkin orang untuk melirik kresek hasil karya itu kalau dia tidak melihat langsung itu kayaknya kurang respon. Tarik, ya. Jadi masih sekitaran kita aja, masih lingkungan saya aja masih, sama di kantor kelurahan menggunakan tempat tisu. Tempat tisu sudah dipajang per meja, terutama untuk ibu-ibu dawis. Jadi kan Dasawisma. iya, dasawisma, Pokja ini menggunakan ini, Pokja ini menggunakan sesuai warna ya Ibu. Jadi menggunakan itu gitu. Kalau di rumah saya sudah menggunakan untuk tutup galon, tempat tisu. Di rumah saya menggunakan. Karena nanti kalau ke rumah kita memberikan mengingatkan orang, mengajak, kita sendiri tidak menggunakan, lucu gitu. Iya. Gitu Ibu. Jadi dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri dulu, mengajak teman-teman, kalau ada hasilnya kan teman-teman pada oh iya bagus ya gitu. Akhirnya ya sekarang saya jemput rumah ke rumah kresek-kresek itu. Iya. Iya. Jadi orang-orang dimintain plastik Iya, sampahnya. saya WA di grup, kan kebetulan ada di grup. Ibu-ibu nanti minta tolong ya, kresek kalau ada jangan dibuang, kotak masker jangan dibuang. Karena kita masa pandemi Bu, kita memanfaatkan yang ada. Jadi kotak masker Ibu izin itu jadi tempat tisu. Kan padahal dia nggak kaku ya Bu ya. Tapi ketika sudah terkena kita balut seperti ini, alhamdulillah keras, jadinya cakep Bu. Belajarnya dari mana Ibu bikin kreasi-kreasi ini? Kebetulan kan saya memang suka, kemudian saya terus buka-buka YouTube, media sekarang kan banyak ya Ibu, dari media apa saja kan. Kalau kita, prinsip saya gini, kalau kita punya HP jangan hanya cuman buat WA gitu kan, masih banyak manfaat yang lain, ilmu banyak loh di dalam itu. Saya buka, saya aplikasikan, oh membuat tas seperti ini, bisa nggak ya dikresek. Di YouTube itu sendiri juga ada cara menyetrika seperti apa tekniknya. Nah, udah kita ambil, kemudian diaplikasikan gitu Ibu. Selain kresek, Ibu sudah mulai mulai berkreasi dengan, kan sampah banyak banget nih macam-macamnya ya. Pasti kalau udah sadar satu jenis sampah, jadi sadar segala macam jenis sampah gitu. Kalau udah mulai milah di rumah tuh baru berasa gitu ya, wah ini ada jenis yang ini, jenis yang itu, jadi jenis-jenis sampah tuh beda-beda banyak sekali. Nah, selain kresek, Ibu sudah mulai nggak berkreasi dengan jenis-jenis sampah lain juga gitu? Pengalamannya gimana Bu? Iya. Kita limbah rumah tangga sendiri itu sebetulnya banyak ya Bu, dari masak sehari-hari. Itu seperti salah satunya minyak jelantah. Minyak jelantah itu kan kalau kita masak, asalkan udah pekat kan sudah tidak bisa kita gunakan lagi ya Ibu. Jadi itu kita olah menjadi sabun batangan dan lilin. Jadi ini contohnya seperti ini lilinnya.
kemudian ini sabun batangannya. Jadi sabun batangannya ini buat pakaian, bukan buat badan. Karena dari minyak jelantah, fungsinya sudah berbeda. Nah ini saya dari tetangga juga, begitu lagi. Ibu-ibu tolong ya kalau ada minyak jelantah dikumpulin, saya bilang, ntar saya ambil. Kadang ada yang distorin ke rumah pakai jerigen, ada yang menggunakan botol. Itu kita olah, tapi tidak bisa kita langsung olah Ibu. Jadi kita murnikan dulu, bukan berarti menghilangkan aroma ya Ibu. Memurnikan itu artinya untuk mungkin mengurangin kepekatan sedikit supaya nggak terlalu ini kali ya. Jadi direndam dengan arang. Kita rendam dulu dengan arang selama 6 jam. Boleh itu arang batok kelapa, boleh arang yang buat akuarium, boleh juga pakai arang kulit nanas. Jadi bisa. Setelah kita rendam 6 jam baru kita olah. Dan diolah juga campurannya ada menggunakan lilin atau parafin ya. Parafin. Ya, seperti itu. Kita olah lagi. Untuk pewarnaannya itu nggak usah jauh-jauh kita cari. Kita kerjasama anak sekolah dengan anak sekolah. Krayon Ibu. Pewarnaannya dengan krayon. Jadi kembali lagi limbah lagi yang kita olah. Krayon. Untuk cetakannya kan bebas. Kalau kita punya gelas di rumah tidak terpakai atau mangkok, ya kita manfaatin yang ada di rumah aja Bu, nggak perlu keluar lagi kita beli ke alat-alatnya segala macam. Justru kalau menggunakan pewarnaan di luar dari krayon yang tidak mengandung lilin, itu tidak bisa tercampur. Kemudian untuk sampah-sampah lain, sampah-sampah organik, sayur-sayuran, kebetulan di rumah saya membuat kompos. Iya, jadi bikin ekoenzim ya Bu. Ini pupuk cair. Kebetulan saya di lantai, bukan lantai 3 sih, atap ya, di dak. Itu di atas itu ada tanaman, jadi buat itu. Kemudian kardus juga kita manfaatin. Kotak sepatu jangan dibuang ya, kumpulin lagi. Buat apa? Ada yang buat kotak hantaran, kardus-kardus, ada yang dibuat kembali lagi ke tempat tisu atau tempat seperti tempat kotak pensil atau tempat penyekatan buku. Ya, seperti itulah Bu. Prosesnya ketika mengolah menjadi barang-barang kerajinan yang macam-macam ya. Kalau minyak jelantah kan misalnya ada proses pemurniannya gitu ya. Kalau sampah itu perlu dibersihkan dulu nggak Bu biasanya? Ada proses disikat dulu, dicuci dulu atau langsung digarap aja biasanya? Dibersihkan Ibu, kan tergantung dari kotornya. Ya tetap kita bersihkan. Kalau dari belanjaan kan biasanya ada bau ikan, ada bekas sayur, atau mungkin yang sudah mengendap lama, ya kita cuci mungkin sekitar 3 kali Ibu. Kita rendam dulu. Setelah kita cuci, kita buang kotorannya, kemudian kita rendam dulu. Setelah kita rendam, barulah kita olah. Kan ada jenis-jenis kresek yang tidak bisa kita olah, yang gampang hancur juga ada kan ya Ibu. Yang kena panas, hancur. Nah kita cari yang tidak bisa terurai. Dan itu kita pilah lagi. Kita pilah lagi, dicari yang tidak bisa terurai. Yang tidak dapat terurai, inilah hasilnya seperti ini Ibu. Kalau yang sudah mulai hancur, gampang kita pegang udah krek, udah artinya kan untuk daur untuk penguraian kan aman gitu ya Ibu. Jadi tidak kita olah. Mungkin insya Allah saya sudah bekerja sama dengan pihak LH yang biasa melakukan pengurukan daerah untuk UPK. Itu nanti untuk pemilahan kresek-kreseknya saya bekerja sama dengan beliau akan membuat pot bunga. Sekarang kan lagi musim pot bunga yang murah-murah itu. Nah, itu bisa kita olah kembali untuk pot bunga, kita daur ulang. Prosesnya nanti itu dengan cara pemasakan ya. Jadi peleburan. Dengan cara peleburan kemudian kita cetak. Ibu Ida, aku tertarik untuk tahu lebih dalam bagaimana proses kerja bersama timnya ya. Artinya kan Ibu Ida pasti kan punya komunitas ya. Ibu-ibu lain yang membantu. Itu pun bisa diceritakan ada berapa orang yang terlibat. Lalu orang-orang ini dari mana saja? Apakah warga sekitar? Apakah tetangga? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Bu Soraya. Jadi untuk melibatkan warga tidak semudah apa yang saya bayangkan awalnya.
Karena rata-rata yang kita ajak itu ibu rumah tangga yang sibuk dengan kegiatan rumah tangganya. Itu ngurus anak, masak, cucian, pokoknya kerjaan rumah harus beres dulu. Dan itu juga kita ajak juga belum tentu mau. Jadi saya mengaktifkan kader-kader Dasawisma. Jadi tidak tetap ibu timnya. Yang mau bergabung silahkan. Yang punya kemauan silahkan. Siapapun itu silahkan. Jadi timnya itu tidak tetap ibu. Tadi ibu bilang kan ini masih di lingkup sekitar ibu. Betul. Aja. Berarti ketika mereka datang membawa sampah itu mereka buat untuk sendiri ya? Untuk sendiri. Kalau pas lagi ada pesanan juga. Jadi pas ada lagi pesanan ya kita buat untuk pesanan. Oh, ada pesanan apa? Ya, contoh kayak bikin tas, terus tempat tisu. Kalau ada nilai jualnya? Ada, alhamdulillah ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Ya? Nggak cuma ngumpulin ngerjain terus sudah gitu. Oh enggak ibu, jadi ini juga nanti akan saya terapkan lagi mungkin dari setelah pengumpulan itu kan kalau sekarang sistem sukarela itu agak susah ibu. Sistem pengumpulan sukarela itu agak susah, sangat sekali susah. Jadi mungkin mereka saya suruh membuat dulu bentuk kepang, kemudian saya beli. Setelah saya beli, nilainya ya disesuaikan ya ibu. Kemudian kotak saya berikan lagi ke mereka, suruh mereka mengolah mentahnya, membentuk tempat tisu. Kemudian saya beli lagi. Nah nanti masalah untuk menghias ya segala macam itu kami kelompok yang besarnya. Nempelin ini gitu iya. ibu. Nah ini yang untuk nempelin begini ibu-ibu. Jadi nanti kalau untuk yang menghias itu saya. Jadi nanti nilai jualnya sudah berbeda lagi. Dari umpamanya kita ngambil harga 2.000, kita bisa jual untuk tempat tisu itu 25.000. Tergantung ukuran. Jadi mereka juga enggak cuman memberikan kresek yang ada di rumah begitu saja, kita buat semacam tabungan. Jadi terserah mau ngambil, tapi sih kita ngambilnya itu kalau bisa mendekati hari-hari besar, contoh lebaran gitu. Jadi mirip seperti bank sampah ibu, tapi saya bukan bank sampah gitu, izin ibu. Jadi mereka punya tabungan yang bisa diambil menjelang lebaran. Iya, jadi ya seberapa mereka giatnya untuk mengumpulkan, tentu kan isinya kan berbeda ibu. Dengan teman-teman yang mungkin mengumpulkannya ya segedarnya. Nah nanti dari situ mereka akan merasa oh iya ternyata ada nih hasilnya gitu, bisa minimal untuk bisa beli daging lah bu, daging rendang ya, bikin rendang, amin ya gitu insya Allah. Itu proses belajar misalnya dari seorang ibu-ibu ya yang tadinya nggak tahu sama sekali cara ngepang, cara nempel merajutnya si sampah gitu, ngolah jelantah dan sebagainya, dari yang nggak tahu sama sekali sampai benar-benar bisa ngerjain sendiri itu biasanya berapa lama bu? Tidak lama ibu, ini mah gampang. Jadi saya memberikan pelatihan tidak susah. Jadi semua juga bisa, anak kecil juga bisa ibu. Diajarin pun langsung bisa. Jadi mudah sekali. Sayang kalau mereka memang tidak terlibat gitu, saya pikir. Jadi tidak sampai menyusahkan. Sambil kita ngobrol, duduk diam gini juga udah jadi. Anak kecil pun bantuin kita juga jadi gitu. Kalau menempel kan tentu bantuan orang tua karena pakai lem tembak kan panas ibu. Kalau anak-anak takutnya buat bercanda. Jadi itu diserahkan ke orang dewasa. Ya kita bukan memperkerjakan anak-anak, cuman istilahnya anak kecil pun bisa gitu. Saking mudahnya begitu ibu. Kalau merajut memang tidak bisa semua orang. Ini saya juga agak susah mencari orang yang bisa merajut. Hanya ada beberapa, cuman dia belum tertarik untuk bergabung. Jadi untuk merajut itu masih saya handle sendiri, saya pegang sendiri untuk merajutnya. Tapi untuk memotong, mengepang, itu alhamdulillah ibu-ibu sudah pada pinter. Sekarang ini kan seringkali ada upaya-upaya untuk daur ulang itu sebetulnya cuma sebatas merubah sampah menjadi suatu barang lagi. Tapi barangnya kemudian jadi sampah juga gitu. Iya, betul. Untuk menghindari itu apa tuh? Nah, untuk menghindari itu tadi dari yang tadi saya katakan sisa-sisa sampah-sampah plastik yang tidak bisa yang terurai ataupun yang tidak bisa kita olah akan saya buat pot.
Jadi dia tidak akan menjadi sampah lagi. Kita daur ulang lagi. Bagaimana caranya si sampah plastik ini tidak sampai lari ke PPSU. Begitu Ibu, izin kepengennya seperti itu Ibu. Jadi terus kita olah terus bagaimana supaya tidak menjadi sampah lagi gitu Ibu. Jadi itulah inovasi-inovasi seperti itu yang saya butuhkan. Oke. Begitu Ibu. Nah kalau ini Ibu bikin apa nih? Ini kostum. Oh ini baju ya? Iya, jadi ini pasangannya Bu. Yang ini di depan, yang ini di belakang. Oh, iya. Kayak baju pengantin. Jadi ini Putri Bunga. Putri Bunga ceritanya. Nah ini nih saya mau tanya nih Bu. Iya Ibu. Untuk ngumpulin sampah yang jenisnya sama, warnanya juga sama gitu kan, seperti kebutuhan, itu susah kan Bu? Sangat. Nah gimana caranya Ibu bisa ngumpulin begitu banyak warna kuning, khusus sama semua gitu? Siap. Kalau ini jujur, teman saya melihat saya berkreasi dengan kresek, warnanya hanya itu-itu saja. Kebetulan beliau pulang ke daerahnya, melihat itu kresek banyak. Nah itu memang saya dikasih hadiah. Saya dihadiahin, Bu Ida nih bikin, kan saya kan suka bikin kostum. Memang waktu itu ada rencana akan mengadakan karnaval Cipayung ya Ibu. Oh, izin. Iya, jadi saya butuh produk-produk warna-warnanya ngejreng gitu kan. Jadi teman lah pulang kampung, saya dibawakan satu bal gitu. Ibu nih kerjakan, begitu Ibu. Jadi warnanya emang jadi beraneka warna, kemudian tidak hanya satu lembar saja. Jadi saya bebas mengkreasikan gitu Ibu. Kalau yang ini warnanya apa diwarnain atau? Oh enggak Ibu, bukan. Ini warna asli plastik. Oh ini kombinasi, ini hijau dan hitam. Kalau ini warna kuning, yang ini Ibu, warna ini yang dikresek ini beberapa lapisan. Kalau supaya keras itu harus menggunakan lapisan, tergantung kita mau tebalnya seberapa. Gitu, ketebalannya tergantung kita. Kalau ini menggunakan 2 kresek, 3 kresek. Kalau yang ini lebih tebal? Itu 2 kresek cuman Ibu. Itu campur hitam dan hijau. Jadi warnanya memang dari kantong kreseknya? Iya Ibu. Jadi seperti gradasi ya Ibu. Iya. Gitu, masih Ibu. Ada harapan dari Mbak Ida mungkin? Harapan saya dengan adanya pengolahan limbah kresek ini semoga bisa bermanfaat untuk warga sekitar lingkungan saya, terutama apalagi mereka bisa menyerap apa yang bisa kita pelajarin bersama, apalagi sampai bisa menghasilkan, kemudian sampah di rumah mereka sudah tidak ada. Itu harapan saya sih di situ. Saya nggak muluk-muluk, kepengennya sampah di depan rumah kalau bisa tidak ada. Harapan saya seperti itu. Jangan sampai ada meminimalis sampah. Kepengennya sih mungkin itu mustahil kali ya Bu. Kalau tidak ada sampah itu rasanya mustahil. Tapi berangan-angan bercita-cita boleh ya Bu ya. Ya, yang namanya kan gratis ya Bu. Cita-cita. Jadi izin kepengennya seperti itu, meminimalis sampah yang ada di depan rumah. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Ida. Mudah-mudahan selalu sehat. Salam Amin. untuk keluarga. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Teman Aksi Hidup Baik, setelah mendengar cerita Ibu Ida, rasanya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Sederhana namun berdampak. Karena kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi? Semoga cerita Bu Ida menginspirasi kita untuk bergerak menjaga bumi yang kita cintai. Demikian cerita kita hari ini, sampai jumpa. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni, Waste for Change. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com,
106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Celebrities.id, Okezon.com. Komunitas pendukung, Ayo ke Taman, Kota Tanpa Sampah, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Sustaination, Teman Taman Jakarta, Sadari Sedari, Jalan Baru, Lindungi Hutan Jadetabek, Plus Jakarta.